maka daftar otomatis itu akan bisa kita munculkan. Tada! Jadi, Assalamualaikum, halo, ketemu lagi. Kemarin kita sudah belajar untuk mendownload dan juga menginstal aplikasi Zotero. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mengelola referensi untuk bisa nanti kita membuat daftar pustaka secara otomatis, gitu ya. Jadi, yang pertama, kita buka aplikasi Zotero kita seperti ini. Kemudian, kita buka juga Microsoft Word. Jadi, skripsi atau tesis dari teman-teman yang nantinya akan diisi kutipan. Seperti itu. Ini punya saya kosongan dulu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktek deskripsi ataupun tesisnya. Sumber referensi kita itu banyak sekali ya. Ada dari buku, ada dari jurnal, atau mungkin dari situs internet, seperti itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari buku. Nah, kalau sudah siap bukunya, langkah pertama kita adalah kita membuat istilahnya rumah dulu. Jadi supaya tidak tercampur dengan referensi-referensi yang lain. Jadi pertama caranya letakkan di My Library, kemudian ada New Collection. Jadi kita beri nama saja Belajar Zotero. Gitu. Oke. Nah, ini rumah kita untuk belajar. Kemarin saya memang ada penelitian, jadi ini ada beberapa referensi yang saya masukkan. Ya, supaya tidak tercampur di sini, maka kita pakai rumah yang belajar Zotero. Untuk menambahkan referensi dari buku, ada berbagai cara sebenarnya. Yang pertama, kita pakai cara yang mudah dulu. Kita bisa menambahkan ini, add item ini ya. Kita langsung bisa mengentry ISBN dari sebuah buku. Jadi dalam buku itu pasti ada nomor ISBN. Nah, kita masukkan saja. Contohnya 979 3503 718. Kemudian kita enter. Pastikan kita terkonek dengan internet ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah otomatis keluar di sini. Ada data dari buku tersebut. Tapi tidak semua buku itu bisa kita masukkan ISBN-nya. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya, kita memasukkan secara manual. Jadi caranya, klik tambah, ya, kemudian book. Karena kita akan mengambil dari buku, jadi kita pilih book. Nah, ini masih kosongan. Selanjutnya kita lihat di bagian kanan. Ini kita nggak usah bingung. Kalau dari buku, itu kita hanya memasukkan 5 item saja. Judulnya, Manajemen Pendidikan TK. Kemudian penulisnya. Ini sebagai contoh ya, namanya Denny Setiawan. Jadi kalau ada author begini, last name-nya itu berarti nama yang belakang. Jadi kalau namanya Denny Setiawan, berarti yang kita masukkan adalah Setiawan dulu. Baru first-nya ini adalah Denny. Ini bagi buku yang hanya penulisnya 1. Kalau penulisnya 2, kita tinggal tambahkan ini saja, plus. Nah, kita bisa tulis nama penulis selanjutnya. Aryo Sutarto. Aryo. Kemudian setelah author, kita langsung menuju place, di mana buku itu dicetak. Buku ini dicetak di Jakarta. Kemudian publisher-nya itu adalah percetakannya itu Universitas Terbuka. Kemudian date itu kapan terakhir buku itu diterbitkan. Di sini 2009. Nah, beres. Sudah selesai. Kita hanya memasukkan judul, penulis, tepat, publisher, sama tahun. Sudah.
Kalau teman-teman ingin menambahkan halaman, teman-teman ingin memberikan informasi halaman berapa kata-kata itu dikutip, boleh bisa dimasukkan di sini of page. Katakanlah halaman 10 itu bisa. Kalau sudah selesai mengisi referensi dari buku, langsung saja kita praktek dulu cara membuat daftar pustaka otomatis. Jadi, teman-teman silakan klik Zotero. Kemudian, pertama kali teman-teman klik dulu dokumen reference. Ini adalah untuk memilih teman-teman menggunakan tipe mana. Apakah menggunakan apa? Biasanya itu kalau saya ada yang apa, American Psychological, atau menggunakan full note. Kita mengikuti permintaan dari kampus kita. Contohnya kita menggunakan apa saja ya. Jadi kita pilih apa itu American Psychological Association ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah kita pilih, selanjutnya kita akan memasukkan kutipan kita. Sebelum kita masukkan kutipan, kita tulis dulu kutipannya. Katakanlah kutipannya Nah, katakanlah ini kutipannya dan disertai ulasan teman-teman. Selanjutnya kita klik Add Citation. Nah, muncul Z besar seperti ini ya. Silakan teman-teman klik Z-nya, kemudian pilih yang Classic View. Nah, nanti di folder kita yang belajar Zotero itu ada referensi kita yang dari buku tadi. Kita pilih yang manajemen, kemudian kita klik OK. Ini hanya contoh ya. Jadi di sini sudah ada kutipan kita. Sekarang kita lihat di daftar pustaka. Caranya kita letakkan di sini kursornya. Kemudian teman-teman klik Zotero. Kemudian silakan klik yang ini. Add atau edit bibliografi. Nah, maka otomatis daftar pustaka itu akan mengikuti apa yang sudah kita kutip. Nah, mudah sekali. Sekarang bagaimana kalau kita mengambil referensi itu bukan dari buku, tapi dari jurnal? Nah, itu tadi cara memasukkan referensi dari buku. Itu cara yang pertama. Itu referensi yang pertama. Sebenarnya, kalau kita mau membuat daftar pustaka yang referensinya hanya dari buku, itu kita bisa menggunakan tool bawaan dari Microsoft Word, yaitu di bagian reference. Nah, ini di bibliografi. Jadi di sini kita bisa memasukkan kutipan-kutipan kita dari buku. Nah, kita mengisi yang tadi sudah saya jelaskan di Zotero. Tapi, kenapa saya tetap menyarankan teman-teman untuk menggunakan Zotero? Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Referensi kedua, kita bisa mengambil dari situs internet. Jadi, contohnya, ini salah satu keunggulan dari Zotero, di mana kita bisa langsung menyimpan referensi dari sebuah jurnal itu langsung ke Zotero seperti ini. Nah, ini adalah dari sebuah situs internet seperti ini. Jadi tidak seperti buku tadi yang dimasukkan secara manual di sini. Kalau kita memasukkan sebuah jurnal, kalau secara manual itu memang bisa jurnal artikel, tapi kita akan sangat kesulitan dalam mengisi doi, ISSN, kemudian volume, isu seperti itu. Jadi di Zotero ini kita dimudahkan sekali. Kita langsung saja buka ini tadi, full text-nya. Kemudian di pojok kanan atas ini ada Save to Zotero. Silahkan langsung diklik saja. Nah, itu otomatis full text itu akan tersimpan di belajar Zotero. Seperti ini, mari kita cek. Nah, ini meningkatkan kemampuan kognitif melalui sains. Sama ya dengan yang ini, melalui sains. Ketika kita cek,
ini sudah otomatis terisi, mulai dari judul, autor, abstrak, volume, isu sudah sangat lengkap, jadi sangat memudahkan kita. Jadi gimana? Mau menggunakan Microsoft Word atau pakai Zotero? Atau nanti lain kali deh kalau semua teman-teman pengen, nanti saya buatkan tutorialnya untuk menggunakan daftar pustaka dari Microsoft Word. Selanjutnya, coba kita masukkan referensi dari situs jurnal kita. Katakanlah ini kutipannya. Silakan teman-teman klik Zotero, kemudian Add Edit Citation, Z, Classic View. Caranya sama ya. Cuma sekarang kita pilih yang ini. Nah, kita akan mengambil kutipan yang dari jurnal Science. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Coba kita lihat bagian bawah daftar pustaka. Nah, maka otomatis daftar pustakanya akan terisi. Dan ini kita tidak perlu memikirkan berapa doinya, berapa volumenya, seperti itu. Sangat memudahkan kita. Selanjutnya, cara yang terakhir. Kalau kita itu mengambil dari sebuah artikel atau jurnal yang sudah kita download dalam bentuk PDF. Seperti ini contohnya. Saya punya dalam bentuk PDF. Tapi saya tidak tahu itu alamatnya apa, kemudian isinya bagaimana. Mudah sekali, tinggal kita drag ini ke aplikasi Zotero kita, lalu letakkan di sini. Nah, kita tunggu sampai proses ini selesai. Maka otomatis ini akan terisi semuanya dan kita bisa langsung menggunakannya di Word untuk daftar pustaka. Langsung saja kita praktekkan. Peran orang tua bagi anak. Langsung seperti ini. Sama caranya, klik Zotero, kemudian Add Citation, klik Z, kemudian Classic View. Teman-teman pilih yang peran orang tua. Oke. Kita cek daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya sudah ada 3. Seperti ini ya. Jadi daftar pustakanya sudah ada 3 dan itu secara otomatis sudah ada di sini. Gimana, mudah kan? Tinggal PDF-nya di drag ke sini, sudah otomatis ini terisi. Meskipun kita lupa alamatnya seperti ini, URL-nya, tapi dia sudah otomatis mengisi. Benar-benar sangat mudah. Ini tadi teman-teman bagi yang menggunakan daftar pustaka model apa. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau ingin membuat footnote? Gampang, tinggal taruh sini saja. Kemudian Zotero, kemudian klik Document Preference. Oh iya, saya lupa. Zotero-nya harus dibuka dulu. Nah, kalau Zotero sudah dibuka, coba kita ulangi. Teman-teman taruh di sini ya, diletakkan di sini. Kemudian Document Preference, diklik. Kemudian teman-teman silahkan ganti menjadi full note. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silahkan OK. Nah, ini footnote kita. Kita letakkan di atas. Nah, jadi dia berganti menjadi 1, 2, 3. Daftar pustaka pun juga akan mengikuti full note, jadi tahunnya di belakang. Seperti ini ya. Nah, kalau ingin mengembalikan ke apa, ini tahunnya biar di tengah dalam kurung. Ini caranya Document Preference, kemudian silahkan diganti menjadi apa, kemudian OK. Nah, mudah sekali bukan?
Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.